Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperkenalkan diri, perjumpaan aku Mas Persitiawan, NPP 340467 kelas D1. Saya akan membacakan jawaban ujian akhir semester praktikum penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada perwakilan rakyat daerah. Soal yang pertama, jelaskan dan terangkan pemahaman mendasar Anda dalam praktikum penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Bagian A, apa yang dimaksud dengan LPJ dan LKPJ? Pengertian LPJ atau laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang resmi yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan, program, tugas, maupun penggunaan anggaran kepada pihak yang memberikan kewenangan atau amanah dalam pemerintahan. LPJ digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu kegiatan telah dilaksanakan, berapa anggaran yang digunakan, serta hasil apa saja yang telah dicapai. LPJ sangat penting karena menjadi bukti bahwa suatu kegiatan benar-benar telah dilaksanakan sesuai aturan dan tujuan yang telah diterapkan. Selain itu, LPJ juga berfungsi sebagai alat evaluasi agar dapat diketahui apakah pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan baik, efektif, dan tepat sasaran. Secara umum, isi LPJ meliputi dasar pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, hasil yang dicapai, serta hambatan dan solusi. Dalam pemerintahan daerah, LPJ menjadi salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat maupun lembaga pengawas agar penggunaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Bagian B, pengertian LKPJ. LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban adalah laporan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD mengenai hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran atau akhir masa jabatan kepala daerah. LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah, pelayanan publik, serta pengelolaan APBD selama masa pemerintahan berjalan. Melalui LKPJ, DPRD dapat mengetahui tingkat keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan program dan kebijakan daerah. LKPJ biasanya memuat pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, capaian program dan kegiatan, pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan, inovasi daerah, dan permasalahan dan solusi pembangunan. Tujuan penyusunan LKPJ adalah 1. Sebagai bentuk akuntabilitas kepada daerah. 2. Menjadi bahan evaluasi DPRD. 3. Mengetahui capaian pembangunan daerah. Dan 4. Meningkatkan transparansi pemerintahan. Dengan adanya LKPJ, penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dinilai secara terbuka sehingga dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik, efektif, dan bertanggung jawab. Soal yang kedua, apa yang dimaksud pemerintah daerah, dan DPRD? Pengertian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Tujuan utama pemerintahan daerah adalah yaitu A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, B. Mempercepat pembangunan daerah, C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan D. Memberdayakan masyarakat daerah. Pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam menjalankan pembangunan, pelayanan masyarakat, serta pengelolaan keuangan daerah agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Bagian kedua, pengertian pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah dipimpin oleh gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten, wali kota untuk kota, dan menjalankan tugasnya kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah seperti dinas, badan, sekretariat daerah, kecamatan, dan kelurahan. Tugas pemerintah daerah meliputi 1. Menjalankan pemerintahan daerah, menyelenggarakan pelayanan publik, melaksanakan pembangunan daerah, mengelola APBD, dan menjaga ketertiban masyarakat. Pemerintah daerah juga wajib mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan pemerintah melalui laporan seperti LKPJ dan LPPD. Pengertian DPRD. DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD berfungsi mewakili aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. DPRD memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, fungsi anggaran, yaitu membahas dan menyetujui APBD, dan fungsi pengawasan, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Selain itu, DPRD juga bertugas membahas LKPJ kepala daerah,
mengawasi penggunaan anggaran daerah, menyerap aspirasi masyarakat, memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Dengan adanya DPRD, pelaksanaan pemerintah daerah dapat berjalan lebih demokratis, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan pusat, urusan pemerintahan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, pelayanan dasar dan non pelayanan dasar? Urusan pemerintahan pada dasarnya merupakan segala bentuk kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dimiliki pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat serta menjalankan roda pemerintahan negara. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan pemerintahan pusat, urusan pemerintah daerah. Pembagian ini dilakukan pelaksanaan pemerintah dapat berjalan lebih tertata, efektif, dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat sampai daerah-daerah. Bagian A, urusan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan pusat adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak dapat diserahkan kepada pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kepentingan nasional, kedaulatan negara, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya, urusan ini hanya dapat diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat agar kebijakan yang diambil tetap sama di seluruh wilayah Indonesia. Jika urusan tersebut diberikan kepada daerah, dikhawatirkan dapat menimbulkan perbedaan kebijakan yang dapat mempengaruhi persatuan negara. Contoh urusan pemerintahan pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan negara, keamanan, justisi atau peradilan, moneter dan fiskal nasional, dan serta agama. Sebagai contoh, hubungan diplomatik dengan negara lain hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait, bukan oleh pemerintah daerah. B. Urusan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas otonom daerah agar daerah dapat mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Melalui kewenangan ini, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengembangkan daerahnya masing-masing, baik dalam bidang pembangunan, pelayanan publik maupun pengelolaan potensi daerah. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai dengan kondisi daerah. Urusan pemerintahan daerah dibagi menjadi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Yang satu, urusan wajib. Urusan wajib adalah urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan pelayanan kepada masyarakat. Urusan ini wajib ada di setiap daerah karena menyangkut hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah. Urusan wajib dibagi menjadi urusan wajib pelayanan dasar. Urusan wajib pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta sosial. Pelayanan dasar dapat diberikan secara maksimal karena menyangkut kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pemerintah daerah wajib menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan yang layak bagi masyarakat. Yang kedua yaitu urusan wajib non pelayanan dasar. Urusan wajib non pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang tetap wajib dilaksanakan pemerintah daerah, namun tidak berkaitan langsung dengan pelayanan ke dasar masyarakat. Contohnya, lingkungan hidup, perhubungan, administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, komunikasi dan informatika, serta perdagangan. Walaupun tidak termasuk dalam pelayanan dasar, urusan ini tetap penting karena mendukung kelancaran kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Yang kedua, urusan pilihan. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan potensi, kondisi, dan keunggulan yang dimiliki masing-masing daerah. Artinya tidak semua daerah memiliki urusan pilihan yang sama karena setiap daerah mempunyai potensi yang berbeda-beda. Pemerintah daerah dapat mengembangkan sektor yang dianggap paling unggul untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Contohnya pariwisata, pertanian, perikanan, kehutanan, energi, dan sumber mineral. Sebagai contoh, daerah memiliki potensi wisata akan lebih fokus mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya pembagian urusan pemerintahan tersebut, diharapkan pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan lebih teratur, pengembangan lebih merata, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Yang 4. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah agar daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah diberikan hak dan tanggung jawab untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Hal ini dilakukan karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kondisi, potensi, dan permasalahan yang ada di daerahnya dibanding pemerintah pusat. Penerapan desentralisasi bertujuan untuk
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan kesempatan daerah untuk mengembangkan potensinya sendiri, dan mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah, mengelola anggaran daerah, serta menyelenggarakan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Contohnya, pemerintah kabupaten atau kota dapat mengatur pembangunan jalan daerah, pelayanan kesehatan daerah, dan pengelolaan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Dengan adanya desentralisasi, pembangunan diharapkan tidak hanya terpusat di pemerintah pusat, tetapi juga berkembang secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan dekonsentrasi? Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di daerah. Berbeda dengan desentralisasi, dalam dekonsentrasi, kewenangan tetap menjadi milik pemerintah pusat. Pemerintah daerah atau pejabat di daerah hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tujuan dekonsentrasi adalah membantu pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah, mempermudah koordinasi pemerintahan, meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintahan, dan mempercepat pelaksanaan kebijakan pusat. Contohnya, pelaksanaan program kementerian melalui kantor wilayah atau balai pemerintah pusat di daerah. Dengan adanya dekonsentrasi, pemerintah pusat tetap dapat menjalankan program nasional sampai ke daerah secara lebih efektif tanpa harus menangani semuanya secara langsung di pusat. Soal nomor 6, apa yang dimaksud dengan tugas pembantuan? Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau desa maupun dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksananya kepada pihak yang memberi tugas. Dalam tugas pembantuan, pemerintah daerah hanya membantu melaksanakan tugas yang sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah yang memberi penugasan. Karena itu, pelaksanaannya biasanya disertai pembiayaan, sarana, petunjuk teknis, dan target pelaksanaan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Tugas pembantuan dilakukan agar program pemerintah dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau seluruh daerah, terutama program-program nasional yang membutuhkan bantuan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Tujuan tugas pembantuan yaitu membantu pelaksanaan program pemerintah pusat, meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Contoh tugas pembantuan, pemerintah pusat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan program vaksinasi nasional atau pendataan masyarakat penerima bantuan sosial. Walaupun tugas tersebut dilaksanakan pemerintah daerah, hasil pelaksanaannya tetap harus dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai pemberi tugas. Soal nomor 7, apa yang dimaksud penugasan? Penugasan adalah pemberian tugas dari pemerintah tingkat atas kepada pemerintah tingkat bawah untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program tertentu sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Penugasan biasanya dilakukan untuk membantu pelaksanaan program pemerintah agar dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, pemerintah yang menerima tugas wajib menjalankan program sesuai arahan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Penugasan dilakukan karena pemerintah tingkat atas tidak selalu dapat melaksanakan seluruh program secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diberikan kepercayaan untuk membantu pelaksanaannya. Tujuan penugasan: mempercepat pelaksanaan program pemerintahan, meningkatkan koordinasi antar tingkat pemerintahan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan membantu pemerataan pembangunan. Contohnya, pemerintah provinsi menugaskan pemerintah kabupaten untuk melaksanakan program tertentu di bidang pendidikan atau kesehatan. Dengan adanya penugasan, kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat berjalan lebih baik dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Apa yang dimaksud dengan inovasi daerah? Inovasi daerah adalah segala bentuk pembaruan atau terobosan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi daerah dapat berupa sistem pelayanan baru, penggunaan teknologi digital, penyederhanaan prosedur pelayanan, dan program pembangunan yang kreatif dan efektif. Pemerintah daerah dituntut untuk terus melakukan inovasi agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dan transparan. Inovasi juga diperlukan agar pemerintah daerah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Tujuan inovasi daerah yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan, menghemat waktu dan biaya pelayanan, meningkatkan efektivitas kerja pemerintah daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan RPJPD?
RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat isi, arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah dalam jangka panjang. RPJPD menjadi pedoman utama pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Dokumen RPJPD disusun berdasarkan kondisi daerah, potensi daerah, permasalahan pembangunan, dan pembangunan nasional. Isi RPJPD biasanya meliputi gambaran umum kondisi daerah, visi pembangunan daerah jangka panjang, misi pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan, dan sasaran pokok pembangunan daerah. Tujuan RPJPD yaitu menjadi pedoman pembangunan daerah jangka panjang, menjaga kesinambungan pembangunan antar periode pemerintahan, dan menjadi dasar penyusunan RPJMD. Soal nomor 10, apa yang dimaksud dengan RPJMD? RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun, sesuai dengan masa jabatan kepala daerah. RPJMD disusun sebagai penjabaran visi misi dan program kepala daerah terpilih yang akan dilaksanakan selama masa pemerintahannya. RPJMD memiliki peran penting karena menjadi pedoman utama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 tahun. Isi RPJMD meliputi visi dan misi kepala daerah, tujuan pembangunan daerah, serta pembangunan strategi pembangunan, sasaran pembangunan, strategi pembangunan, program prioritas daerah, dan indikator kinerja daerah. Tujuan RPJMD yaitu menjadi pedoman pembangunan daerah selama masa jabatan kepala daerah, menjamin pembangunan berjalan terarah dan terukur, menjadi dasar penyusunan RKPD dan Renstra perangkat daerah. Dengan adanya RPJMD, seluruh program pembangunan daerah dapat disusun secara lebih terencana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nomor 11, apa yang dimaksud dengan Renstra SKPD? Renstra SKPD atau Rencana Strategis Kesatuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Renstra dibuat sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan agar sejalan dengan RPJMD pemerintah daerah. Isi Renstra biasanya meliputi tugas dan fungsi perangkat daerah, tujuan dan sasaran perangkat daerah, program dan kegiatan, strategi pelaksanaan program, dan indikator kinerja perangkat daerah. Tujuan Renstra yaitu menjadi pedoman kerja perangkat daerah, menyamakan arah pembangunan daerah, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Contohnya, Dinas Kesehatan menyusun Renstra mengenai peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat selama 5 tahun. Dengan adanya Renstra, setiap perangkat daerah memiliki arah kerja yang jelas dan terukur. Soal nomor 12, apa yang dimaksud dengan RKPD dan SPM? RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adalah sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan daerah. RKPD disusun berdasarkan RPJMD yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Isi RKPD meliputi prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan pembangunan, rencana pendanaan daerah, dan target pembangunan tahunan. Tujuan RKPD sendiri yaitu menjadi pedoman pembangunan tahunan daerah, menjamin program pembangunan berjalan terarah, dan menjadi dasar penyusunan anggaran daerah. SPM, Standar Pelayanan Minimal. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat. SPM dibuat agar masyarakat memperoleh pelayanan dasar yang layak dan berkualitas secara merata. Contoh pelayanan dasar dalam SPM yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dasar, pelayanan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum. Tujuan SPM yaitu menjamin hak dasar masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjadi standar pelayanan pemerintah daerah. Dengan adanya SPM, pemerintah daerah memiliki pedoman dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat. Soal nomor 13, apa yang dimaksud dengan Renja SKPD? Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam waktu 1 tahun anggaran. Renja SKPD disusun berdasarkan RKPD dan juga mengacu kepada Renstra SKPD agar seluruh kegiatan pemerintah daerah tetap berjalan sesuai arah pembangunan daerah yang telah direncanakan sebelumnya. Renja SKPD memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menentukan program kerja, kegiatan kebutuhan anggaran, serta target yang ingin dicapai dalam 1 tahun.
Dengan adanya renja SKPD, setiap perangkat daerah dapat bekerja lebih terarah, terencana, dan terukur sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di dalam renja SKPD biasanya memuat program kerja tahunan, kegiatan yang akan dilaksanakan, indikator kinerja, target capaian, serta kebutuhan anggaran. Contohnya, Dinas Kesehatan dapat menyusun renja mengenai program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat selama 1 tahun anggaran. Dengan demikian, renja SKPD menjadi pedoman penting bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan baik. Apa yang dimaksud dengan IKU, IKK, dan IKD? IKU, IKK, dan IKD merupakan indikator atau alat ukur yang digunakan pemerintah untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pembangunan daerah. IKU atau indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu instansi atau organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. IKU sangat penting karena menjadi tolak ukur apakah suatu program berjalan dengan baik atau tidak. IKU biasanya berhubungan langsung dengan target utama pemerintah daerah, misalnya tingkat penurunan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, atau peningkatan kualitas pendidikan. Dengan adanya IKU, pemerintah dapat mengetahui capaian kerja secara lebih jelas dan terukur. IKK atau indikator kinerja kunci. IKK adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. IKK membantu pemerintah menilai sejauh mana program dan pelayanan kepada masyarakat telah berjalan sesuai target. IKK biasanya digunakan dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat sehingga hasil penyelenggaraan pemerintahan dapat dibandingkan antar daerah. IKD atau indikator kinerja daerah. IKD adalah ukuran keberhasilan pembangunan daerah secara umum yang menunjukkan perkembangan dan kemajuan suatu daerah dalam berbagai bidang pembangunan. IKD digunakan untuk mengetahui apakah pembangunan daerah mengalami peningkatan atau tidak, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik. Dengan adanya IKD, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki program pembangunan yang masih kurang efektif. Soal nomor 15. Apa yang dimaksud dengan APBD dan APBDP? APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD menjadi dasar utama pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama 1 tahun anggaran. Di dalam APBD tercantum seluruh rencana pendapatan daerah, pengeluaran daerah, serta pembiayaan daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat mengatur penggunaan anggaran untuk berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat lainnya. APBD memiliki fungsi penting sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah, alat perencanaan pembangunan, alat pengawasan penggunaan anggaran, serta alat pengendalian keuangan daerah. Dengan adanya APBD, penggunaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih teratur, transparan, dan bertanggung jawab. APBDP atau perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah perubahan terhadap APBD yang telah ditetapkan sebelumnya karena adanya perubahan kondisi atau kebutuhan daerah. Perubahan APBD biasanya dilakukan apabila terjadi perubahan pendapatan daerah, adanya keadaan darurat, terjadi perubahan kebijakan pemerintah, serta adanya kebutuhan mendesak yang belum direncanakan sebelumnya. APBDP memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan anggaran dengan kondisi aktual agar pelaksanaan pemerintah dan pembangunan tetap berjalan dengan baik. Soal nomor 16. Apa yang dimaksud dengan KUA dan PPAS? KUA atau Kebijakan Umum Anggaran. KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan umum mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagai dasar penyusunan APBD. KUA disusun dalam pemerintah daerah untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan daerah dan arah kebijakan anggaran yang akan digunakan dalam 1 tahun anggaran. Dokumen ini menjadi pedoman awal dalam menentukan prioritas pembangunan daerah. Melalui KUA, pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan keuangan dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. PPAS atau prioritas dan plafon anggaran sementara. PPAS adalah dokumen yang memuat prioritas program pembangunan daerah serta batas maksimal anggaran sementara untuk setiap program dari kegiatan pemerintah daerah.
PPAS dibuat setelah KUA disusun dan menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing. Dengan adanya PPAS, penggunaan anggaran daerah dapat lebih terarah dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditentukan pemerintah daerah. Soal nomor 17, apa yang dimaksud dengan pendapatan daerah? Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang yang masuk ke kas daerah dan diakui sebagai penambah kekayaan daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah menjadi sumber utama pembiayaan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar pendapatan daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana transfer dan pemerintah pusat, dan pendapatan lain yang sah. Contoh pendapatan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan BUMD, dan bantuan dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah harus dikelola secara baik agar dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Soal nomor 18, apa yang dimaksud dengan belanja daerah? Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah merupakan penggunaan anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjalankan program pembangunan. Pengeluaran tersebut digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji pegawai, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya. Belanja daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Dengan adanya belanja daerah, pemerintah dapat melaksanakan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Nomor 19, apa yang dimaksud dengan pembiayaan dalam APBD? Pembiayaan dalam APBD adalah seluruh transaksi keuangan daerah yang perlu dibayar kembali atau yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun berikutnya. Pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran daerah atau memanfaatkan surplus anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, tidak semua kebutuhan anggaran dapat dipenuhi hanya dari pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memerlukan pembiayaan sebagai sumber tambahan untuk menjaga keseimbangan anggaran daerah agar seluruh program pemerintahan dan pembangunan tetap dapat berjalan. Pembiayaan dalam APBD terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Contoh penerimaan pembiayaan yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpap. Yang kedua pinjaman daerah dan yang ketiga penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan contoh pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal kepada BUMD, pembayaran cicilan utang daerah, dan pemberian pinjaman daerah. Dengan adanya pembiayaan dalam APBD, pemerintah daerah dapat menjaga kestabilan keuangan daerah dan tetap melaksanakan pembangunan walaupun terdapat kekurangan anggaran. Soal nomor 20, apa yang dimaksud dengan ASN? ASN atau aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah dan memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. ASN memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi pelaksana utama pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk bekerja secara profesional, jujur, disiplin, netral, dan bertanggung jawab. Tugas utama ASN yaitu melaksanakan kebijakan pemerintah, 2. Memberikan pelayanan publik, 3. Menjalankan administrasi pemerintahan, dan 4. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, ASN harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas ASN sangat mempengaruhi kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pinjaman daerah? Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang menyebabkan pemerintah daerah menerima sejumlah uang atau manfaat ekonomi dari pihak lain yang wajib dibayar kembali sesuai perjanjian yang telah ditetapkan. Pinjaman daerah dilakukan apabila pemerintah daerah membutuhkan tambahan dana untuk membiayai pembangunan atau menutupi kekurangan anggaran daerah. Namun pinjaman daerah tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena dapat mempengaruhi kondisi keuangan daerah di masa depan. Pinjaman daerah biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pembiayaan proyek daerah, pengembangan pelayanan publik, dan menutup kekurangan anggaran. Sumber pinjaman daerah dapat berasal dari pemerintah pusat, bank, lembaga keuangan,
dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, pinjaman daerah harus dikelola secara hati-hati agar tidak membebani keuangan daerah dan tetap mampu dikembalikan sesuai waktu yang ditentukan. Soal nomor 22, apa yang dimaksud dengan barang milik daerah? Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun dari perolehan lain yang sah dan menjadi milik pemerintah daerah. Barang milik daerah merupakan aset daerah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena merupakan kekayaan daerah, barang tersebut harus dikelola dan dijaga dengan baik agar tetap bermanfaat dan tidak disalahgunakan. Contoh barang milik daerah yaitu gedung kantor pemerintah, kendaraan dinas, tanah milik pemerintah daerah, peralatan kantor, jalan, dan fasilitas umum. Pengelolaan barang milik negara pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan barang, penggunaan barang, pemeliharaan, serta penghapusan barang. Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab agar aset daerah dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Soal nomor 23, apa yang dimaksud dengan badan usaha milik negara? Ulangi, apa yang dimaksud dengan badan usaha milik daerah? BUMD atau badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan modal daerah. BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menjalankan usaha tertentu yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Selain mencari keuntungan, BUMD juga memiliki fungsi sosial karena beberapa layanan yang diberikan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan pembentukan BUMD yaitu menambah pendapatan asli daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan perekonomian daerah, dan membuka lapangan pekerjaan. Contoh BUMD adalah PDAM, Bank Daerah, dan perusahaan transportasi daerah. BUMD memiliki peran penting dalam membantu pemerintahan daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Soal nomor 24, apa yang dimaksud dengan LPPD dan RLPPD? LPPD adalah atau laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD adalah laporan yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah pusat mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. LPPD berisi informasi mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kinerja pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta capaian pembangunan daerah. LPPD digunakan pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. RLPPD atau ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah ringkasan dari LPPD yang disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi informasi publik. RLPPD bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah daerah, hasil pembangunan daerah, penggunaan anggaran daerah, serta program yang telah dilaksanakan pemerintah daerah. Dengan adanya RLPPD, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan daerah sehingga tercipta pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel. Soal nomor 25, apa yang dimaksud dengan ADD? ADD atau alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten kota kepada desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. ADD diberikan kepada desa untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan ADD yaitu mendukung kegiatan pemerintahan desa, meningkatkan pembangunan desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta memperkuat kemandirian desa. Dana ADD digunakan untuk berbagai kebutuhan desa seperti pembangunan fasilitas umum, operasional pemerintahan desa, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya ADD, desa diharapkan mampu berkembang dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Apa yang dimaksud dengan DD? DD atau dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan disalurkan melalui APBD kabupaten kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa merupakan salah satu program pemerintah untuk mempercepat pembangunan desa dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, penanganan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan masyarakat desa. Penggunaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya dana desa, pembangunan di desa diharapkan menjadi lebih maju dan kesejahteraan masyarakat desa meningkat. Soal nomor 27, apa yang dimaksud dengan APBDes? APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa
yang dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Kemudian ditetapkan dengan peraturan desa. APBDes menjadi pedoman pemerintahan desa untuk mengelola keuangan desa selama 1 tahun anggaran. Di dalam APBDes tercantum seluruh rencana pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. APBDes sangat penting karena menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan di tingkat desa. Dengan adanya APBDes, penggunaan dana desa dapat dilakukan secara lebih terencana dan tertib dan transparan. APBDes digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui APBDes, pemerintah desa dapat mengatur penggunaan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat desa sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran. Masuk bagian kedua, yaitu jelaskan dan terangkan pemahaman lanjutan Anda tentang tim penyusun dan kelompok kerja dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Menurut pemahaman saya, Inspektorat Daerah Kota Ternate merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Inspektorat berperan sebagai aparat pengawas internal pemerintah atau APIP yang bertugas memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai peraturan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah Kota Ternate untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, bersih, transparan, dan akuntabel. Tipologi Inspektorat Daerah. Berdasarkan kebijakan penataan perangkat daerah, Inspektorat Daerah dapat diklasifikasikan menjadi tipe A, beban kerja besar, tipe B, beban kerja sedang, dan tipe C, beban kerja kecil. Penetapan tipologi dilakukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan daerah, jumlah perangkat daerah, dan kompleksitas urusan pemerintah yang diawasi. Yang kedua, struktur organisasi Inspektorat Daerah. Secara umum, struktur organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas inspektur atau yang memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan pengawasan. Yang kedua, sekretariat, mengelola administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. Yang ketiga yaitu inspektur pembantu atau IRBAN, melaksanakan pengawasan pada bidang atau wilayah tertentu. Dan yang keempat yaitu kelompok jabatan fungsional, yaitu auditor, pengawas, dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Yang ketiga, tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok yaitu melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan usulan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Fungsinya itu menyusun program pengawasan tahunan, melaksanakan audit terhadap perangkat daerah, melaksanakan review laporan keuangan pemerintah daerah, melakukan evaluasi dan monitoring program pembangunan, melakukan pemeriksaan khusus atas pengaduan masyarakat, memberikan pembinaan dan konsultasi kepada OPD, mengawasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan desa sesuai kewenangannya. Yang keempat yaitu peran Inspektorat Daerah Kota Ternate. Dalam pemerintah Kota Ternate, Inspektorat memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui fungsi pengawasan internal. Keberadaan Inspektorat membantu wali kota memastikan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD melaksanakan program dan pembangunan dan penggunaan anggaran secara tepat sasaran sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini mendukung misi Kota Ternate untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, bersih, transparan, dan akuntabel. B. Menurut pemahaman saya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Ternate merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu wali kota dalam menyusun, mengordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah. Bapeda memiliki peran strategis dalam mewujudkan isi pembangunan Kota Ternate, yaitu mewujudkan Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Melalui perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Tipologi Bapeda. Berdasarkan ketentuan tentang perangkat daerah, Bapeda termasuk perangkat daerah berbentuk badan yang tipologinya ditentukan berdasarkan jumlah penduduk daerah, luas wilayah, kemampuan keuangan daerah, beban kerja, dan kapasitas urusan pemerintahan. Tipologi Bapeda dapat berupa tipe A, beban kerja besar, tipe B, beban kerja sedang, dan tipe C, beban kerja kecil. Semakin besar kompleksitas pembangunan daerah, semakin besar pula kebutuhan organisasi dan sumber daya Bapeda. Struktur organisasi Bapeda secara umum, struktur organisasi Bapeda terdiri atas Kepala Bapeda,
yaitu orang yang memimpin dan mengordinasikan seluruh kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Kedua, sekretariat. Sekretariat mengelola administrasi keuangan, kepegawaian dan perencanaan program badan. Yang ketiga, bidang perencanaan. Bidang perencanaan terdapat bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang penelitian, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Dan yang keempat yaitu kelompok jabatan fungsional, yaitu bertugas sebagai perencana dan tenaga fungsional lainnya yang mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Yang ketiga, tugas pokok dan fungsi atau tupoksi dari Bapeda. Tugas pokok dari Bapeda yaitu membantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Fungsinya itu yang satu, menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD. Yang kedua, mengorganisasikan penyusunan rencana kerja seluruh organisasi perangkat daerah. Yang ketiga, melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Yang keempat, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Yang kelima, melakukan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah, menyusun indikator kinerja pembangunan daerah. Dan ketujuh, menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Yang keempat, peran Bapeda Kota Ternate. Bapeda Kota Ternate berperan sebagai pusat koordinasi perencanaan pembangunan daerah. Seluruh program pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD harus mengacu pada dokumen perencanaan yang disusun oleh Bapeda. Selain itu, Bapeda berperan dalam memastikan bahwa pembangunan daerah mendukung misi Kota Ternate, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yang ketiga, menurut pemahaman saya, organisasi yang menangani administrasi pemerintahan pada tingkat provinsi berada pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi, sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota dilaksanakan oleh bagian pemerintahan sekretariat daerah kabupaten atau kota. Organisasi ini berfungsi membantu gubernur, bupati atau wali kota dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama daerah, pembinaan wilayah, serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Satu, tipologi organisasi. A. Tingkat provinsi. Pada sekretariat daerah provinsi, urusan administrasi pemerintahan ditangani oleh Biro Pemerintahan yang merupakan bagian dari asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Yang B. Tingkat kabupaten kota. Pada sekretariat daerah kabupaten kota, urusan administrasi pemerintahan ditangani oleh bagian pemerintahan yang berada di bawah asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Tipologi organisasi ini dibentuk berdasarkan kebutuhan daerah, beban kerja, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kompleksitas urusan pemerintahan. Yang kedua, struktur organisasi. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi struktur umumnya terdiri dari Kepala Biro Pemerintahan, bagian administrasi pemerintahan, bagian otonomi daerah, bagian kerjasama dan pembinaan wilayah, serta kelompok jabatan fungsional. Dan bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kota struktur umumnya terdiri dari Kepala Bagian Pemerintahan, Subbagian Administrasi Pemerintahan, Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama, Subbagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Desa, serta jabatan fungsional. Tugas pokok tupoksi dari Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi yaitu tugas pokoknya itu membantu sekretaris daerah dalam penyusunan kebijakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pemerintahan di wilayah provinsi. Fungsinya yaitu menyusun kebijakan di bidang pemerintahan daerah, mengordinasikan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten kota, melaksanakan pembinaan administrasi kewilayahan, memfasilitasi kerjasama antar daerah, mengelola data dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, memfasilitasi penataan wilayah, batas daerah dan pemekaran wilayah, melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagian pemerintahan sekretariat daerah kabupaten dan kota, yaitu tugas pokoknya membantu sekretaris daerah dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsinya itu menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pemerintahan, melaksanakan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan desa, mengelola administrasi pemerintahan umum, memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah, menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melaksanakan pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan desa, serta memfasilitasi kerjasama daerah dan hubungan antar lembaga pemerintahan. Implementasi di daerah. Dalam konteks Kota Ternate, bagian pemerintahan pada sekretariat daerah memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif, bersih dan transparan, serta akuntabel. Bagian ini menjadi penghubung antara pemerintah kota dengan kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta pelaksanaan kebijakan daerah
Hal tersebut sejalan dengan misi pemerintah Kota Ternate yang untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bagian D, organisasi yang menangani urusan kelembagaan dan tata laksana pada tingkat provinsi berada pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, sedangkan pada tingkat kabupaten kota dilaksanakan oleh bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten kota. Organisasi ini berperan dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, penyusunan tata laksana pemerintahan, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Tipologi organisasi tingkat provinsi. Pada sekretariat daerah provinsi, urusan kelembagaan dan tata laksana ditangani oleh biro organisasi yang merupakan bagian dari unsur staf sekretariat daerah. Pada tingkat kabupaten, pada sekretariat daerah kabupaten kota, urusan tersebut ditangani oleh bagian organisasi yang berada di bawah koordinasi asisten administrasi umum sekretariat daerah. Tipologi organisasi ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah, beban kerja organisasi, jumlah perangkat daerah, dan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan. Struktur organisasi. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi struktur umumnya terdiri dari Kepala Biro Organisasi, bagian kelembagaan dan analisis jabatan, bagian tata laksana, bagian reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, serta kelompok jabatan fungsional. Bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten kota struktur umumnya terdiri dari kepala bagian organisasi, subbagian kelembagaan, subbagian tata laksana, subbagian reformasi birokrasi dan pelayanan publik, serta kelompok jabatan fungsional. Tugas pokok dan fungsi dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi yaitu membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan evaluasi di bidang kelembagaan, tata laksana, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik. Fungsinya yaitu menyusun kebijakan penataan organisasi perangkat daerah, melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah daerah, menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja, menyusun standar operasional prosedur pemerintahan, melaksanakan reformasi birokrasi, mengembangkan sistem pelayanan publik, melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten kota. Tugas pokok dari bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten kota yaitu membantu sekretaris daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik. Fungsinya itu menyiapkan bahan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah. 2. Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja, menyusun serta mengevaluasi SOP perangkat daerah, memfasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, mengkoordinasi peningkatan kualitas pelayanan publik, melaksanakan evaluasi organisasi perangkat daerah, menyusun laporan dan rekomendasi pengembangan organisasi pemerintahan. Yang keempat, peran dalam pemerintahan daerah. Biro organisasi dan bagian organisasi memiliki peran strategis dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan profesional. Organisasi ini memastikan bahwa struktur perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan nilai pemerintah Kota Ternate dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. Perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain sekretariat daerah, inspektorat, dan Bapeda, terdapat berbagai perangkat daerah lainnya yang menjalankan fungsi teknis pemerintahan dan pelayanan publik sesuai bidang tugas masing-masing. Di Kota Ternate, perangkat daerah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, pelayanan masyarakat, serta pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Tipologi perangkat daerah yaitu berdasarkan peraturan tentang perangkat daerah. Tipologi perangkat daerah ditentukan oleh jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan daerah, beban kerja, kompleksitas urusan pemerintahan. Perangkat daerah dapat berbentuk dinas daerah, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Contohnya dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas perhubungan, dan dinas lingkungan hidup. Yang kedua yaitu badan daerah. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Contohnya Bapeda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kecamatan, perangkat daerah yang dipimpin oleh camat untuk menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan. Yang keempat, kelurahan, perangkat daerah kecamatan yang dipimpin oleh lurah untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Yang kedua, struktur organisasi perangkat daerah. Secara umum, struktur perangkat daerah terdiri atas dinas. Yang pertama yaitu dinas daerah, yaitu terdiri dari kepala dinas, sekretariat, bidang-bidang teknis,
unit pelaksanaan teknis daerah, dan kelompok jabatan fungsional. Pada badan daerah, struktur organisasi yaitu kepala badan, sekretariat, bidang-bidang, dan kelompok jabatan fungsional. Pada kecamatan, strukturnya yaitu camat, sekretaris camat, seksi pemerintahan, seksi pelayanan umum, seksi pemberdayaan masyarakat, dan jabatan fungsional. Pada kelurahan, strukturnya yaitu lurah, sekretaris kelurahan, seksi pemerintahan, seksi pelayanan kemasyarakatan, dan kelompok jabatan fungsional. Tugas pokok dan fungsi dari dinas daerah yaitu tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang masing-masing. Fungsinya itu perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembinaan dan serta pengawasan bidang teknis. Tugas pokok dari badan daerah yaitu melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah. Fungsinya yaitu perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan kepegawaian, serta pengembangan sumber daya aparatur. Tugas pokok kecamatan. Tugas pokok kecamatan itu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Fungsinya itu pembinaan kelurahan, pelayanan administrasi masyarakat, serta koordinasi pembangunan wilayah. Tugas pokok kelurahan yaitu melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Fungsinya yaitu pelayanan administrasi pendudukan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pemeliharaan ketertiban lingkungan. Peran perangkat daerah dalam pemerintahan Kota Ternate. Perangkat daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan Kota Ternate melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, lingkungan hidup, dan pelayanan administrasi pemerintahan. Perangkat daerah juga menjadi pelaksana program pembangunan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masuk pada soal ketiga yaitu jelaskan dan terangkan pemahaman lanjutan Anda tentang format dan sistematika laporan keterangan pertanggungjawaban kepada kepala daerah yang terdiri atas bab 1 yaitu pendahuluan. Bab pendahuluan merupakan bagian awal LKPJ yang bertujuan memberikan gambaran umum mengenai dasar penyusunan laporan, arah pembangunan daerah, serta kondisi objektif daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama tahun anggaran 2025. Bab ini terdiri atas dasar hukum, visi dan misi kepala daerah, serta data umum daerah. Dasar hukum merupakan landasan yang digunakan pemerintahan Kota Ternate dalam menyusun LKPJ tahun anggaran 2025. Keberadaan dasar hukum ini menunjukkan bahwa seluruh pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta secara umum, dasar hukum tersebut meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Penyusunan LKPJ, Peraturan Daerah Ternate mengenai RPJPD, RPJMD, RKPD, APBD, dan perubahan APBD tahun 2005. Dasar hukum tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus menjadi dasar penyusunan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD. Visi dan misi kepala daerah. Visi Kota Ternate. Visi Kota Ternate itu visi pembangunan Kota Ternate tahun 2005 sampai 2019 adalah mewujudkan Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Ternate andalan. Makna visi ini yaitu mandiri. Mandiri berarti masyarakat Kota Ternate memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah. Kemandirian tersebut diwujudkan melalui peningkatan ekonomi pemasyarakat, daya saing daerah, serta kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Yang kedua yaitu berkeadilan. Berkeadilan berarti seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam pembangunan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pelayanan publik, maupun perlindungan hukum. Tanpa adanya diskriminasi, pembangunan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Misi Kota Ternate. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintahan Kota Ternate menetapkan 6 misi pembangunan daerah, yaitu misi pertama, menumbuh kembangkan kelembagaan sosial masyarakat dalam bingkai 7 nilai dasar kebudayaan Ternate. Misi ini bertujuan memperkuat identitas budaya, nilai-nilai sosial, dan kehidupan masyarakat yang berdasarkan kearifan lokal sebagai modal pembangunan daerah. Misi kedua yaitu meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dan strategis. Misi ini
Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan, jembatan, fasilitas publik, sarana transportasi, air bersih, serta infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Misi ketiga itu mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Fokusnya adalah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan masyarakat, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Misi keempat yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, bersih, transparan, dan akuntabel. Pemerintah berupaya mewujudkan reformasi birokrasi melalui pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, berbasis teknologi informasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Misi yang kelima itu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat yang tangguh dan unggul berbasis kepulauan. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan daerah, pemanfaatan sumber daya lokal, dan peningkatan daya saing produk daerah. Misi keenam yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, asri dan lestari. Pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan. 1.3 yaitu data umum daerah, data geografis wilayah. Kota Ternate secara geografis berada pada posisi 126 derajat sampai 127 derajat bujur timur, 0 derajat sampai 1 derajat lintang utara. Batas wilayah sebelah utara yaitu Laut Maluku, sebelah selatan yaitu Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan. Sebelah timur yaitu Pulau Halmahera, sebelah barat Laut Maluku dan Pulau Sulawesi. Luas wilayah, total luas wilayah Kota Ternate sebesar 5.709,72 km persegi, yang terdiri atas daratan sekitar 162,17 km persegi dan lautan sebesar 5.547,55 km persegi. Wilayah administratif Kota Ternate terdiri atas 8 kecamatan, 78 kelurahan, 3 pulau besar dan 5 pulau kecil. Kedelapan kecamatan tersebut adalah Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Pulau Ternate, Moti, Batang Dua, Hiri, dan Ternate Barat. Kondisi topografi. Kota Ternate memiliki topografi berbukit dengan Gunung Gamalama sebagai gunung berapi aktif yang berada di tengah Pulau Ternate. Sebagian besar pemukiman berkembang di kawasan pesisir pantai. Wilayah ini juga didominasi lahan perkebunan rempah-rempah dan perikanan laut. Jumlah penduduk Kota Ternate semester 2 tahun 2025 sebanyak 216.175 jiwa. Terdiri atas laki-laki sebesar 112.978 jiwa dan perempuan sebanyak 103.197 jiwa. Kelompok umur terbesar berada pada usia 20-24 tahun sebanyak 23.475 jiwa atau dalam persentase 10,9%. Dan usia 25-29 tahun sebanyak 20.439 jiwa dalam persentase 9,5%. 10-14 tahun sebanyak 19.993 jiwa, yaitu 9,2%. Data tersebut menunjukkan bahwa struktur penduduk Kota Ternate didominasi usia produktif. Pertumbuhan penduduk Kota Ternate dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi penduduk. Berdasarkan piramida penduduk usia 0-4 tahun 2025 sebanyak 13.413 jiwa dalam persentase 6,20%. Tahun sebelumnya sebanyak 13.875 jiwa dalam presentasinya itu 6,58%. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan penurunan angka kelahiran pada tahun 2005. Selain itu, jumlah penduduk usia reproduktif 15-44 tahun mencapai sekitar 51.581 jiwa sehingga menjadi modal penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Jumlah PNS atau ASN. Jumlah ASN pemerintah Kota Ternate tahun 2005 sebanyak 4.885 orang, terdiri dari kategori PNS laki-laki sebanyak 1.413 orang, PNS perempuan sebanyak 2.685 orang, dan P3K laki-laki sebanyak 289, P3K perempuan sebanyak 525. Total ASN adalah 4.885. Menurut jabatan fungsional tertentu yaitu sejumlah 2.497 orang, jabatan fungsional umum yaitu 1.743 orang. Jumlah eselon 4 sejumlah 440 orang, jumlah eselon 3 sebanyak 172 orang, dan eselon 2 sebanyak 33 orang. Menurut pendidikan, ASN dengan pendidikan sarjana D4, sarjana S1 atau D4 sebanyak 3.013 orang, pasca sarjana sebanyak 360 orang,
diploma sebanyak 511 orang, dan SMA sederajat sebanyak 989 orang. Data tersebut menunjukkan kualitas ASN Kota Ternate relatif baik karena mayoritas telah berpendidikan sarjana. Realisasi pendapatan menurut jasa jenis pendapatan. Target pendapatan daerah tahun 2025 sebanyak Target pendapatan daerah tahun 2025 sebanyak 1.143.523.533.130 rupiah. Namun realisasinya itu sebanyak 926.806.799.950,67 rupiah. Rinciannya yaitu pendapatan asli daerah, targetnya yaitu 161.638.506.000. Realisasinya yaitu 133.223.114.926,67 rupiah. Capaiannya itu 82,11%. Pendapatan transfer, targetnya itu 946.337.966.000. Realisasinya itu 794.082.960,24 rupiah. Capaiannya itu 83,90%. Lain-lain pendapatan yang sah, targetnya itu 6.947.061,130 rupiah. Realisasinya itu 0, capaiannya itu 0%. Realisasinya belanja menurut jenis belanja. Target belanja daerah tahun 2025 yaitu sekitar 1.113.906.020.810 rupiah. Realisasinya yaitu 925.411.346.880 rupiah, yaitu 83,7%. Belanja operasional, targetnya yaitu 98,68 miliar. Realisasinya yaitu 816,25 miliar. Capaiannya yaitu 82,81%. Belanja modal, targetnya yaitu 123,99 miliar. Realisasinya yaitu 106,55 miliar. Capaiannya yaitu 85,93 miliar. 93%. Belanja tidak terduga, targetnya itu 4,25 miliar, realisasinya itu 2,61 miliar, capaiannya 61,51%. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan. Berdasarkan bagian bab 1 yang tersedia dalam dokumen yang telah ditelaah, data mengenai realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan belum muncul pada halaman yang ditampilkan. Pembahasan yang tersedia baru sampai pada realisasi pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu, untuk menjelaskan bagian pembiayaan secara lengkap perlu menelusuri bagian lanjutan dokumen yang memuat struktur APBD dan pembiayaan daerah secara rinci. Bab 2. Perubahan penjabaran anggaran, pendapatan dan belanja daerah. Pengertian dan tujuan bab 2. Bab 2 menjelaskan perubahan yang terjadi terhadap program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2025. Perubahan tersebut dilakukan karena adanya perubahan asumsi pendapatan daerah, adanya penyesuaian belanja daerah, adanya perubahan kebutuhan pembangunan daerah, adanya kebijakan pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah, dan adanya kebutuhan mendesak yang harus diakomodasi dalam APBD perubahan. Tujuan utama perubahan APBD adalah memastikan seluruh program dan kegiatan pembangunan tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai target pembangunan daerah. Perubahan pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan dokumen LKPJ, target pendapatan daerah tahun 2025 ditetapkan sebesar 1.114.114.923.523 rupiah dengan realisasi sebesar 926.806.079.950 rupiah atau sebesar 83,12%. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah. Target APD adalah 161.638.506.000
dan realisasinya ada 132.723.114.926 rupiah. Capaiannya yaitu 82,11%. PAD terdiri dari pajak daerah, targetnya 99.768.000. Realisasinya adalah 101.965.432.566 rupiah. Capaiannya itu 102,20%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Retribusi daerah targetnya itu sebanyak 43.570.506.000 dan realisasinya sebanyak 22.868.657.609 rupiah. Pencapaian ini menunjukkan perlunya optimalisasi pelayanan dan pengelolaan objek retribusi daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebanyak targetnya itu sebanyak 4 miliar dan realisasinya sebanyak 2.700.870.649 rupiah. Lain-lain PAD yang saya yaitu targetnya 14.300.000 dan realisasinya sebanyak 5.188.114.114.900 rupiah. Pendapatan transfer sebanyak targetnya yaitu 946.337.966.000. Realisasinya sebanyak 782.082.965.024 rupiah. Capaiannya sebanyak 83,9%. Pendapatan transfer terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Rendahnya realisasi DAK menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tidak tercapainya target pendapatan daerah secara keseluruhan. Perubahan pengelolaan belanja daerah. Belanja daerah merupakan instrumen pemerintah untuk membiayai program kegiatan dan subkegiatan pembangunan. Target belanja daerah tahun 2025 itu sebanyak 1.113.106.20.810 rupiah. Realisasinya sebanyak 925.411.346.880 rupiah. Capaiannya sebanyak 83,0,7%. Belanja operasional targetnya 985.679.182 rupiah. Ulangi 985.679.182.747 rupiah. Realisasinya sebanyak 816.245.345.471 rupiah. Capaiannya sebanyak 82,81%. Belanja operasional terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan sosial. Yang kedua belanja modal, targetnya itu sebanyak 123.968.836.062 rupiah. Realisasinya sebanyak 106.551.953.409 rupiah. Capaiannya sebesar 85,93%, terdiri atas belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, jaringan dan jembatan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Yang ketiga belanja tidak terduga, targetnya sebanyak 4.250 juta. Realisasinya sebanyak 2.614.048 rupiah. Capaiannya sebesar 61,51%. Belanja ini digunakan untuk keadaan darurat, bencana, dan kebutuhan mendesak lainnya. D. Perubahan pengelolaan pembiayaan daerah. Dalam sistematika LKPJ, pembiayaan daerah merupakan bagian dari APBD yang digunakan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Berdasarkan bagian dokumen yang telah tersedia, rincian perubahan pembiayaan daerah belum ditampilkan secara lengkap. Namun dari hasil pelaksanaan APBD tahun 2005 diperoleh surplus anggaran. Targetnya sebesar 1.700.512.320 rupiah. Realisasinya sebesar 1.394.733.069 rupiah. Capaiannya sebesar 138,43%. Data rinci mengenai penerimaan pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan daerah, silpa tahun sebelumnya, penyertaan modal daerah masih berada pada bagian lanjutan dokumen LKPJ yang belum ditampilkan dalam kutipan yang tersedia. Analisis keterkaitan dengan program, kegiatan, dan subkegiatan. Dalam bab 2,
Perubahan APBD tidak hanya menjelaskan perubahan angka anggaran, tetapi juga menjelaskan dampaknya terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah. Contohnya bidang pendidikan, target anggarannya sebesar 275.670.000. Ulangi, target anggarannya 275.677.437.475 rupiah. Realisasinya sebanyak 179.596.392.180 rupiah. Capaiannya sebesar 65,15%. Bidang kesehatan targetnya 147.259.461.511 rupiah. Realisasinya sebesar 116.478.302.804 perak 4 rupiah. Capaiannya sebanyak 83,01%. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang targetnya 107.591.422.282 rupiah. Realisasinya sebesar 85.352.853.595 rupiah. Capaiannya sebesar 79,30%. Perubahan anggaran tersebut berpengaruh langsung terhadap output program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD dalam mencapai target pembangunan daerah. Bab 4. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan. Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan dalam pelaksanaannya. Pemerintah daerah menerima beberapa tugas pembantuan dari pemerintah tingkat atas yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Urusan yang umumnya ditugaskan meliputi bidang pertanian, yaitu pengembangan kawasan pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan produksi tanaman pangan dan non-kultura. Bagian kedua, bidang kelautan dan perikanan, yaitu pemberdayaan nelayan, pengembangan budidaya perikanan, bantuan sarana penangkapan ikan. Pada bidang kesehatan, yaitu program pencegahan dan pengendalian penyakit, program peningkatan gizi masyarakat, program kesehatan ibu dan anak. Pada bidang pendidikan, yaitu peningkatan mutu pendidikan, bantuan operasional dan sarana pendidikan, pengembangan kompetensi tenaga pendidik. Pada bidang infrastruktur, pembangunan sarana air bersih, pengembangan jaringan jalan dan irigasi tertentu yang menjadi program nasional. Selain menerima tugas pembantuan dari pemerintah yang lebih tinggi, pemerintah daerah juga dapat memberikan penugasan kepada perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya pelayanan. Hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugas, keterlambatan penyaluran anggaran dari pemerintah pemberi tugas, koordinasi antar instansi yang belum optimal, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksana program, kondisi geografis daerah yang menyebabkan distribusi program dan pengawasan menjadi lebih sulit, perubahan regulasi dan atau petunjuk teknis yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, dan rendahnya partisipasi masyarakat pada beberapa program tertentu. Upaya penyelesaiannya itu untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah daerah melakukan beberapa upaya, antara lain meningkatkan koordinasi dengan kementerian lembaga dan pemerintah provinsi terkait, meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan dan pengawasan program, mempercepat proses administrasi dan pengelolaan anggaran, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar partisipasi dalam program pemerintah semakin baik. Dan yang terakhir, melakukan sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Bab 5. Penutup. Bab penutup dalam laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah merupakan bagian akhir dari laporan yang berisi rangkuman umum mengenai keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. Pada bagian ini, pemerintah daerah menyampaikan kesimpulan umum dari capaian kinerja, pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta berbagai tantangan yang dihadapi selama proses penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum, penutup tidak hanya berfungsi sebagai akhir laporan, tetapi juga sebagai bentuk refleksi atas kinerja pemerintah daerah. Dalam bagian ini dapat disampaikan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, serta perjanjian kinerja, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diperbaiki. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan anggaran, kondisi geografis daerah, keterbatasan sumber daya manusia, maupun kendala teknis dalam pelaksanaan program di lapangan. Namun demikian, pemerintah daerah
terus berupaya melakukan berbagai langkah perbaikan melalui peningkatan koordinasi antara perangkat daerah, optimalisasi penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, pada bagian penutup juga ditegaskan bahwa berbagai capaian yang telah diperoleh selama 1 tahun anggaran merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen daerah. Pada akhir laporan ini, pemerintah daerah juga menyampaikan harapan agar rekomendasi yang diberikan oleh DPRD dapat menjadi bahan evaluasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya. Dengan demikian, penyelenggara pemerintahan daerah di masa yang akan datang diharapkan dapat berjalan lebih baik, efektif, transparan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan disusunnya LKPJ ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja pemerintah daerah serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ke depan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu good governance. Soal nomor 4 yaitu mekanisme penyampaian keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepada daerah dan isi rekomendasi DPRD. Pengertian LKPJ kepala daerah. Laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh kepala daerah, gubernur, bupati, atau wali kota kepada DPRD mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD atas pelaksanaan program kegiatan, kebijakan, serta penggunaan anggaran daerah yang terkait. Dilaksanakan selama 1 tahun, namun LKPJ bukan merupakan laporan yang menentukan berhenti atau berlanjutnya jabatan kepala daerah, melainkan bahan evaluasi DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah. Dasar hukum utama LKPJ antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Mekanisme penyampaian LKPJ kepala daerah itu penyusunan LKPJ pada akhir tahun anggaran. Seluruh organisasi perangkat daerah menyusun laporan pelaksana program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Data yang dikumpulkan meliputi realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah, pelaksanaan program pembangunan, pelaksanaan pelayanan publik, capaian indikator kinerja daerah, permasalahan dan hambatan pembangunan. Data tersebut kemudian dihimpun oleh pemerintah daerah untuk menjadi dokumen LKPJ. Yang kedua, penyampaian LKPJ kepada DPRD. Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagai contoh, tahun anggaran berakhir pada 31 Desember 2025, maka LKPJ harus disampaikan paling lambat 31 Maret 2026. Penyampaian dilakukan dalam rapat paripurna DPRD. Pembahasan oleh DPRD. Setelah menerima LKPJ, DPRD membahas isi laporan tersebut melalui komisi-komisi DPRD, panitia khusus LKPJ, gabungan komisi apabila diperlukan. Dalam tahap ini, DPRD melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah, penilaian terhadap capaian program, penilaian penggunaan APBD, identifikasi permasalahan pembangunan daerah, dan klarifikasi kepada perangkat daerah. Yang keempat, penyusunan rekomendasi DPRD. Hasil pembahasan DPRD dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang berisi catatan strategis, saran perbaikan, masukan kebijakan, evaluasi kinerja dan pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut ditetapkan melalui keputusan DPRD. Yang kelima, penyampaian rekomendasi kepada kepala daerah. Rekomendasi DPRD merupakan kemudian disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan berikutnya, penyusunan APBD tahun berikutnya, perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang C, isi LKPJ kepala daerah. Secara umum, LKPJ memuat beberapa hal berikut, yaitu 1. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan sosial, urusan pertanian, urusan kependudukan, urusan ketentraman dan ketertiban umum. Yang kedua, pelaksanaan APBD berisi target dan realisasi pendapatan daerah, target dan realisasi belanja daerah, pembiayaan daerah, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Yang ketiga yaitu capaian kinerja pemerintah daerah, contohnya penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan produksi pertanian, peningkatan investasi daerah, peningkatan pelayanan publik. Dan yang keempat, tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. Pemerintah daerah harus menjelaskan rekomendasi DPRD yang telah dilaksanakan, rekomendasi yang masih dalam proses, dan kendala pelaksanaan rekomendasi. D. Isi rekomendasi DPRD terhadap LKPJ. Rekomendasi DPRD merupakan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isinya dapat mencakup 1 bidang pemerintahan. Contoh rekomendasinya itu meningkatkan disiplin aparatur sipil negara, memperkuat pengawasan internal pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.
Bidang keuangan daerah yang kedua yaitu contoh rekomendasinya mengoptimalkan pendapatan asli daerah, meminimalkan pemborosan anggaran dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dan yang ketiga yaitu bidang pembangunan. Contoh rekomendasi itu mempercepat pembangunan infrastruktur, memperbaiki kualitas jalan dan jembatan, serta memastikan pemerataan pembangunan antar wilayah. Dan yang keempat, bidang pelayanan publik. Contoh rekomendasinya itu meningkatkan kualitas layanan kesehatan, meningkatkan mutu pendidikan, dan mempermudah pelayanan administrasi kependudukan. Bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Contoh rekomendasinya itu meningkatkan pemberdayaan UMKM, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Fungsi dan manfaat rekomendasi DPRD. Rekomendasi DPRD memiliki fungsi untuk menjadi alat pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi pedoman perbaikan kebijakan daerah, dan menjadi dasar penyusunan program pembangunan tahun berikutnya, serta mendorong terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.